Serepot apa sih Kang Dade untuk pemekaran Cirebon Timur itu? Lumayan repot ya. Saya sering ditanya. DPRD. Sering ditanya, kalau ditanya apa sih kendalanya paling sulit? Iya. Ya Pak Bupati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengundang sahabat lama saya. Beliau salah satu pejuang pemekaran Kabupaten Cirebon Timur. Nah, hari ini kita akan bercerita sampai sejauh mana sih Cirebon Timur itu akan benar-benar menjadi kabupaten. Sepertinya agak belum jelas nih ujungnya sudah di mana atau sudah terlihat belum atau belum. Kang Dede, Assalamualaikum Kang Dede. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat aktivitas? Alhamdulillah. Makin padat sekarang. Makin padat. Iya. Karena dikejar waktu kan. Tapi aktivitas sehari-hari gimana ada di wilayah Gebang? Ya? Kalau di wilayah Gebang sih kita rutinitas biasa lah. Kalau sebagai rumah tangga biasa aja. Tapi mengganggu nggak nih soal perjuangan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur dengan aktivitas Kang Dade selama ini, mengganggu nggak? Kalau saya sih berpikir gini ya, enggak juga sih. Enggak juga. Karena sama-sama punya tujuan lah. Oh iya. Salah satunya untuk perjuangan itu juga kan untuk keluarga juga nanti. Nah, secara umum itu. Iya. Kan sekarang Kang Dade sudah menjadi ketua pemekaran Cirebon Timur. Iya. Menggantikan sebelumnya Saudara Qorib. Iya betul. Sekarang serepot apa sih Kang Dade untuk pemekaran Cirebon Timur itu? Lumayan repot ya, karena meskipun ada kabar baik bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan penambahan DOB baru, tetapi repotnya tuh kita yang kata orang katanya awal-awal sebelum Indramayu Barat, sebelum KKB kan, sebelum Pangandaran juga, ternyata kita justru yang tertinggal gitu. Jadi itu repotnya, harus mengejar ekstra lah gitu. Nah ini kan bisa dibilang startnya lebih awal tapi kemudian tertinggal. Iya. Itu Kang Dade melihatnya apa sih penyebabnya? Banyak faktor sih sebenarnya. Pertama eksternal di kita ya, di wadah pergerakan, khususnya karena ini soal pemekaran adalah soal kebijakan ya, khususnya terkait dengan kebijakan para pemangku kebijakan itu. Siapa aja? Saya sering ditanya. DPRD. Sering ditanya, kalau ditanya apa sih kendalanya paling sulit? Ya Pak Bupati. Pak Bupati Imron. Dalam arti Bupati kemarin gitu loh, kemarin ya kan. Kalau Pak Imron saya merasanya lebih welcome lah, lebih welcome hari ini. Itu. Jadi di provinsi apa kendalanya? Kalau provinsi kan sebenarnya dia nggak punya kewenangan penuh. Pemekaran itu kan yang memekarkan pusat, tetapi permohonan daerah kabupaten atau daerah yang akan memekarkan itu. Jadi provinsi hanya seperpanjangan tangan aja. Sebenarnya nggak masalah sih kalau di provinsi. Lebih mudah kalau di provinsi. Lebih mudah. Iya. Nah, apa sih di daerah di Cirebon berarti ya yang menjadi kendala di Kabupaten Cirebon? Yang paling utama apa kendalanya? Pertama yang kemarin nih. Iya. Kenapa kemarin terhambat gitu kan? Itu karena political will. Dari pemangku kebijakan itu, khususnya Pak Bupati, kemudian pemerintahan daerah yang terkait sepertinya para anggota dewan, yang mungkin juga
karena ini kan politis, sehingga ada kepentingan politik juga kan. Kita nggak pungkiri lah itu. Iya, ya kan? Iya. Nah di internal ternyata pergerakan kita itu yang sejak 2010, ya terima kasih juga Radar waktu itu ya, mempush kita, itu ternyata apa yang sudah kita capai, kan orang sering bertanya nih, capaiannya apa sih yang menjadi persyaratan utamanya, khususnya tentang rekomendasi BPD. Waktu itu bahasanya rekomendasi BPD ya, rekomendasi BPD. Ternyata hari ini tidak hanya rekomendasi BPD. Kita dulu udah 40%, Kang. Udah 40%. Tapi sekarang? Ya sekarang harus mulai dari nol. Karena harus melalui Musdes. Kalau dulu 40% BPD rapat, 9 atau 11 orang anggota BPD saja rapat, terus memutuskan memberikan rekomendasi untuk pemekaran. Kita dapatkan sudah 40%. Tetapi sekarang harus Musdes, SUS. Itu. Jadi harus ada masyarakat desanya, harus ada BPD, harus ada ini KUWU, terus lembaga-lembaga desa. Itu, dan rigid juga untuk pelaksanaan Musdes ya. Dan dulu bisa 40%, sudah 40% itu dari berapa desa ya di Cirebon Timur itu? Dari 191. Dari 191, dan terus terang waktu itu yang masih belum itu Greget, Beber, Sedong, sama Susukan Lebak lah karena baru kan. Cirebon Selatan lah ya. Iya, Cirebon Timur Selatan lah gitu. Berarti kalau dari nol lagi memang agak repot. Betul, betul. Makanya beberapa waktu yang lalu kemarin kita bersinergi dengan Forum KUWU se-Kabupaten Cirebon untuk bisa mempush para KUWU di Ciretim untuk bisa lebih soft menyelenggarakan Musdesus. Ya. Ini sebelum kita ngobrol soal langkah selanjutnya, coba Kang Dade ceritakan dulu. Ini kan personil KPCT selalu berganti. Iya betul. Itu gimana Kang dari awal sampai sekarang Kang Dade yang memimpin KPCT itu? Awalnya gimana? Dulu 2010 ya. Kita itu masih belum komite. Waktu itu masih kaukus. Kaukus dalam artian mengumpulkan atau penyatuan dari beberapa ketua-ketua LSM waktu itu, khususnya di wilayah timur. Ada Ampar, ada LKB Habibit, ada Sampan LSM, ada WTCB kan begitu. Kemudian bersepakatlah untuk mengawal aspirasi. Jadi kita bahasanya mengawal aspirasi pemekaran, karena memang aspirasi pemekaran itu ada sejak tahun berapa ya, digaungkan oleh dulu mantan Sekda Majalengka Pak Abdul Hamid, juga bersama Pak Rohmin Dahuri waktu itu melalui Yayasan Ampera. Itu. Tapi ya biasalah, timbul tenggelam ya kan. Timbul tenggelam. Kemudian muncul juga ada Presidium Pemekaran yang ini oleh Pak Rasli Gunawan. Kemudian ada PPCT. PPCT itu yang dari Lema Abang itu sama Kang Saadi, ya kan, panitia pemekaran Cirebon Timur. Terus terakhir kita KPCT 2010 itu. Ya mungkin karena beda ya karena kita orang-orang muda sehingga pergerakannya juga rada masif. Itu KPCT aja 2010. Iya. Sebelumnya kan ada lagi kan? Iya sebelumnya. Jadi dari tahun berapa itu? Kalau nggak salah hitungannya KPCT itu 12 tahun ya. Iya. Hitungannya sekarang itu karena kebetulan Yayasan Ampera saya juga pernah ikut hadir sih. Iya. Hitungannya kalau nggak salah 37 tahun nih sampai sekarang. Oh, aduh, lama juga ya. 37 tahun. Iya, sampai sekarang nih dari pemekaran Kabupaten Cirebon Timur gitu. Itu belum juga terwujud. Iya. Artinya upaya, bukan bahasanya waktu itu bukan pemekarannya, pengen pembentukan kabupaten sendiri Cirebon Timur. Nah sekarang kan Kang Dade secara personil siapa saja sih yang, apakah masih tetap orang-orang dulu atau ada orang-orang baru yang di Cirebon Timur KPCT? Nah ini yang membuat saya suka
Hari ini membuat saya suka. Kenapa? Kalau kemarin KPCT secara internal kita mengakui kita inklusif ya, menutup diri gitu dari orang lain. Memang hanya pergerakan untuk sosialisasi waktu itu sehingga kita tidak mau. Tetapi hari ini kita membutuhkan pejuang yang lebih banyak. Apalagi kalau Musdesus harus dilaksanakan tiap desa kan, masa satu orang saya atau beberapa orang harus keliling 191 desa kan begitu. Dan alhamdulillahnya untuk KPCT hari ini yang kebetulan namanya juga sudah berganti kan. Jadi apa? Kalau dulu kan Komite Pemekaran Cirebon Timur. Sekarang lebih menitik beratkan Komite Perjuangan Kabupaten Cirebon Timur. Tapi KPCT masih. Harus berjuang lagi ya. Iya, makanya. Ya mudah-mudahan karena sekarang Pak Imron kan udah PD ini perjuangan barangkali. Iya. Gitu. Jadi sama-sama perjuangan iya. ya. Tapi apa yang sudah dilakukan Kang Dade dengan orang-orang baru ini untuk memperjuangkan Cirebon Timur? Secara internal kita pembenahan di internal. Kemudian ini yang tidak dilakukan yang kurang dilakukan, bukan tidak kurang dilakukan di masa-masa sebelum saya, yaitu bahwa tidak membuka komunikasi dengan pihak lain. Nah hari ini seperti saya lakukan komunikasi dengan ketua-ketua parpol, kemudian juga dengan ketua forum kubu. Baik forum kubu yang tingkat kecamatan maupun forum kubu yang kabupaten kemarin kan itu. Kemudian juga kita merencanakan, sudah kita kirimkan suratnya, tapi kita tinggal menunggu balasan, audiensi dengan Pak Bupati dan Ketua DPRD. Itu saja. Ya artinya sebelum pelaksanaan pembunuhan administrasi lah. Kita pengen tahu pendapat mereka sebenarnya. Kemudian juga kita akan melakukan komunikasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh yang lain seperti tokoh agama begitu, ada tokoh pendidikan juga kan kita perlu. Ya, setahu saya tuh kalau pemekaran sebuah daerah tuh perlu orang-orang yang bisa melobi baik di daerah, di Cirebonnya, di provinsi maupun di di pusat, di DPR RI. Itu ada nggak sih dari Cirebon Timur yang bisa melakukan itu, atau orang-orang dari daerah yang punya hubungan dengan Cirebon Timur untuk melakukan lobby-lobby itu, Kang Dade? Sejauh ini sih belum ya, sejauh ini belum ada. Sejauh ini masih kekuatan organisasi barangkali ya. Karena begini, ada pihak yang kadang kita minta, ada orang lah ya, personal yang kita minta untuk menghubungi tokoh-tokoh tertentu, ya kan. Tetapi sekali lagi kita tidak ingin dicap ini kepentingan tokoh itu. Jadi resistensinya tinggi juga kalau kita ini. Sementara menjadi tugas kita KPCT itu hanya bagaimana menghantarkan atau mengumpulkan persyaratan administratif. Itu saja. Setelah itu terkumpul dan kita sampaikan ke Pak Bupati dan Ketua DPRD, maka ranah beliau lah yang harus melanjutkan gitu. dengan membentuk pansus, dengan membentuk tim kajian kan gitu. Oke, sekarang syarat administrasi itu berarti dari nol lagi kan? Iya, betul. Dari nol lagi. Sedang bergerak lah. Sedang bergerak. Iya. Apa yang pertama akan dilakukan, Kang Dade? Melaksanakan Musdesus. Dan beberapa desa udah sedang mempersiapkannya. Sudah mempersiapkan Musdesus. Dan ini butuh waktu yang enggak sebentar. Iya, betul. Kita perkirakan 2 bulan lah, 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulanan. Anggarannya juga harus diperhitungkan dari Musdesus kan? Nah, ini yang menjadi alhamdulillah juga sedulur-sedulur kita, teman-teman kita para kubu itu mensupport, ingin memfasilitasi soal untuk
Karena ini kan bukan proyek. Iya. Ini juga bukan program kan. Jadi ini justru aspirasi mereka, warga mereka. Jadi apa saja sih Kang dari persyaratan administrasi itu, coba pengen tahu? Persyaratan administrasinya itu hanya rekomendasi sih, persetujuan BPD. Itu terus? Saja. Secara administrasi itu, teknisnya kan persyaratan teknis kan adanya wilayah cakupan. Wilayah cakupan tuh minimal untuk kabupaten 7. Sementara kita kan rencananya 18 kecamatan. Iya. Tapi kan tetap harus dari desa semua ya? Iya. Nah oke, di desa udah ya katakanlah sedang jalan lah. Kemudian kan dari desa ke kabupaten. Persetujuan? Nanti ada persetujuan bersama antara bupati dan ketua DPRD. Persetujuan untuk pemekaran. Gitu. Kemudian ke provinsi. Diparipurnakan di provinsi. Setelah itu juga mendapat persetujuan bersama gubernur dan ketua DPRD. Dan DPRD ya, bukan ketua. Kemudian itu baru di Kemendagri. Nah, berarti memang dari nol lagi nih kan? Betul. Dan lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Kita belum tahu juga ujungnya sampai kapan gitu ya kan? Ya, tapi kita punya target sih. Ya, targetnya kalau yang wacananya November 2022 ini moratorium dicabut. Ya kan? Jadi target kita ya sebelum itu minimal Agustus rampung lah selesai. Kalau misalkan Agustus rampung sampai provinsi gitu loh. 2022 sampai Agustus. Anda pernah nggak sih belajar dari daerah-daerah lain yang menyalip Cirebon Timur untuk bisa menjadi daerah sendiri? Seperti Indramayu Barat ya, dengan Pangandaran, kemudian KKB, Bandung Barat. Untuk itu apa coba yang membedakan kita sama mereka itu apa? Mereka cepat, kita lambat itu apa? Untuk Bandung Barat dan Pangandaran, kita sudah studi banding ke sana. Oh, hasilnya gimana? Studi banding. Ada perbedaan antara Bandung Barat ya KKB dengan kita. Ada perbedaan juga antara Pangandaran dan kita. Tapi yang menjadi kendala sama. Satu saja. Apa? Yaitu tidak adanya penggerak tadi. Yang dianggap orang umumnya menyebut founder ya, ya kan? Nah, tetapi sekali lagi, kenapa itu tidak menjadi kendala? Itu jadi pelajaran bagi kita. Tetapi tidak menjadi kendala karena Pak, kita justru tidak ingin itu menjadi momok, resistensi ketika itu kepentingan si A. Nah, ini terjadi di Indramayu, di Inbar. Di Inbar itu ada sosok yang mendanai, ya kan? Nah, ketika mendanai diketahui karena dia juga ASN mungkin diketahui oleh yang lain kan gitu. Nah, akhirnya ya berbagai kepentingan berbenturan. Jadi sekarang juga memang sudah diparipurnakan di sana. Tapi ya memang di wilayahnya, di daerahnya memang masih bergolak juga. Iya, kita kan punya target utama untuk menggolkan sebuah kabupaten baru. Betul. Ya, dengan orang-orang yang dianggap punya kepentingan, saya pikir hal yang wajar kan tadi. Dengan sosok yang di Indramayu Barat, yang di mana, nggak apa-apa lah menurut saya sih, nggak apa-apa lah, yang penting pemekaran terjadi dulu gitu. Ya, semua saya katakan tadi itu perlu. Tetapi semuanya baik Inbar, Pangandaran maupun KKB itu tidak muncul di awal. Tidak ada yang muncul di awal. Apalagi ketika muncul di tingkat desa, nggak ada.
pasti yang muncul adalah para penggerak. Meskipun mereka mungkin bersembunyi di bawah di belakang penggerak kan gitu. Tapi semua tidak muncul di awal. Oke, berarti Cirebon Timur juga akan begitu, sudah menyiapkan orang yang bisa. Ada beberapa tokoh lah, ada beberapa orang yang kita bidik ya, bukan yang kita bidik untuk. Tetapi sekali lagi mereka juga mungkin berpikir belum saatnya untuk muncul. Kan. Kitanya juga sama, kitanya juga ngerem juga belum saat. Kalau semua bilang belum saatnya juga repot juga. Nanti sampai kapan ini perjuangannya akan? Nggak, tapi dia mensupport kita jalan, mensupport kita jalan, gitu aja. Kang Dade, ini soal sikap Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon yang sampai sekarang saya juga nggak tahu seperti apa sih sikapnya terhadap rencana pemekaran Cirebon Timur ini nih, keduanya. Ya sebenarnya begini Kang, kita tidak perlu sikap Bupati atau DPRD karena DPRD dan Bupati itu kan pejabat publik yang melaksanakan regulasi. Regulasinya DPRD atau Bupati itu bisa menyetujui nanti setelah kajian. Hasil kajiannya negatif atau positif kan, layak atau tidak, baru DPRD atau Bupati bisa menyatakan sikap. Kan begitu. Sedangkan kajian itu nanti tim independen, perguruan tinggi, ya kan, dan ada unsur kitanya. Perguruan tinggi, unsur Pemkab, dan juga unsur kita masyarakat. Dan kajiannya itu diulangi lagi atau? Selama ini kan belum ada kajian. Itu kan harus melalui keputusan Bupati. Panitianya, panitia kajiannya harus melalui keputusan Bupati setelah dipansuskan. Gitu. Oh berarti dulu tuh belum ada kajian ya waktu? Dulu itu pengantar aja. Baik dari Unswagati, Untag maupun IAIN itu pengantar bahwa ini layak ya. Dia ya kajian dia lah, kajian minimalis lah istilahnya gitu. Untuk pengantar kajian yang lebih real diberikanlah kepada Bupati kan gitu. Nah, dari DPR sendiri gimana? DPRD Kabupaten Cirebon? Hari ini sih sudah banyak kok statement dia yang mendukung pemekaran. Ya mudah-mudahan tidak lip service ya. Mudah-mudahan tidak lip service. Kalaupun itu lip service ya tentu kita akan dorong. Fokus kita sih di pemenuhan administratif itu. Gitu. Iya. Ya bagus juga kalau fokusnya ke pemenuhan syarat administrasi. Iya. Supaya juga ketika ada orang yang tanya sampai mana gitu kan, kan udah jelas nih persyaratannya kan, 1, 2, 3 sudah sampai mana nih persyaratannya kan, sampai 3 kah, sampai baru 2 kah. Nah, seperti dulu kan sampai mana kita jawab 40% kan ya, gitu. 40%. Ternyata itu harus diulang lagi. Berarti memang sangat panjang Kang Dade. Iya. Amanahnya pas begini gitu. Nah, ya tapi nggak apalah, itulah perjuangan kan? Ya. Iya betul. Ada nggak sih kegiatan KPCT atau Pejuang Cirebon Timur yang sebetulnya tidak perlu dilakukan untuk perjuangan ini, tapi kemudian dilakukan? Ada nggak Kang Dade? Misalnya hal yang sia-sia yang pernah dilakukan oleh pejuang Cirebon Timur? Sejauh ini sih enggak ya. Enggak ada ya. Kita terarah sih sebenarnya. Terarah. Iya. Ya. Baik Kang Dade, ini kembali ke soal masyarakat Cirebon Timur. Mereka sampai sekarang gimana tuh sikapnya gitu? Karena Cirebon Timur itu seolah menjadi komoditas politik lah ketika mau pemilu. Betul. Baru dibilang lagi Cirebon Timur. Tapi ketika pemilu sudah selesai, hilang lagi.
Itu gimana kan ketika masyarakat ada yang mengatakan begitu? Ya ini menjadi koreksi ya, koreksi bagi para politisi lah, ya kan, termasuk koreksi bagi orang yang ingin berkontestasi di pilkada. Karena satu contoh Pak Ridwan Kamil saja kan, ketika datang ke Cirebon dia mengatakan akan memekarkan Kabupaten Cirebon, ya kan, Cagup ya, iya kan begitu. Tapi setelah ini lalu berdalih, ya kita ini kan kita masih nunggu moratorium kan begitu. Ya kalau di kita di tataran masyarakat yang menengah ke atas dan tahu, ya itu biasa saja lah, itu orang politik seperti itu. Makanya saya heran ketika ada yang menanyakan, kata siapa sih masyarakat Cirebon Timur pengen mekar, ketika saya tanya petani nggak tahu kok. Ya nanyanya kenapa harus ke petani? Petani itu hanya tahu manfaat kan begitu. Kalau kita tanya, tapi kalau kita jelaskan manfaatnya kan, kalau kita langsung tanya, tahu nggak pemekaran, mau nggak pemekaran, ya tanpa penjelasan dulu nggak akan kan begitu. Nah, begitupun hari ini, kalau kita tanya kepada mereka yang bawa buruh, tani, nelayan gitu langsung, gimana nih kalau di komoditas politik seperti itu ya, pernyataan para politisi atau apa pada saat pilkada atau pileg, ya mereka nggak akan banyak mengerti karena pola pikir mereka berbeda. Tetapi untuk yang menengah ke atas, ya sudah tahu bahwa sudah tidak mau lagi Cirebon Timur jadi komoditas politik untuk pilkada atau pileg gitu. Yang tahu ya. Iya, kalau yang mengerti. Nanti saya pernah ngobrol dengan Gubernur Ridwan Kamil. Waktu itu belum jadi gubernur. Dia mengatakan dia setuju dengan pemekaran Cirebon Timur karena itu akan menambah anggaran yang datang ke Jawa Barat. Betul. Semakin banyak daerah kota, kabupaten di wilayah provinsi, semakin banyak juga anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah ke Jawa Barat. Gitu. Dia memang masuk akal. Iya, ya. iya. Nah, saya juga pernah ngobrol dengan Bupati Imron. Dia juga setuju dengan pemekaran Cirebon Timur. Justru yang dia kurang setuju dengan Provinsi Cirebon gitu. Alasan yang disampaikan Bupati waktu itu, Gubernur Ridwan Kamil itu cukup memperhatikan daerah Cirebon dan itu cukuplah untuk Cirebon, tinggal bagaimana bikin Cirebon Timur itu menjadi kabupaten. Gitu. Waktu itu nggak tahu sekarang apakah Pak Bupati bersikapnya masih sama atau sudah berubah lagi. Nah, kan udah lama gitu. Iya, iya. Kang Dade kan salah satu tokoh lah di sana di Cirebon Timur. Ada kendala nggak sih di Cirebon Timur sendiri terkait sikap masyarakat yang apa ya, menyangka bahwa pergerakan Cirebon Timur itu hanya politik gitu, bukan kebutuhan dari masyarakat di sana. Iya, anggapan itu ada bahwa ini hanya main-main, bahwa ini hanya untuk kepentingan penggerak kan kita. Apalagi waktunya cukup lama dan masyarakat sudah bosan lah Cirebon Timur terus. Gitu. Apalagi kalau kita hari ini, mungkin ini karena mau 2024 kan gitu. Iya. Alhamdulillahnya pada hari ini ada nuansa yang berbeda dari masyarakat Cirebon Timur memandang pergerakan Cirebon Timur dan memandang KPCT. Yeah. Pertama memandang person. Saya nggak tahu lah yang hari ini saya dengan yang kemarin saya nggak tahu itu. Person itu maksudnya yang tadi ditanyakan, secara internal berganti kan gitu. Padahal pergantian kepengurusan di sebuah organisasi kan hal yang lumrah saja, hal yang wajar. Tetapi kan orang juga boleh menilai kan. Ya. Kedua tentang komoditas, kadang-kadang para politisi menganggap bahwa ini komoditas politik. Faktanya di KPCT nggak ada yang berpolitik.
Nggak ada yang masuk partai. Nggak ada yang masuk partai. Apalagi saya kan. Iya. Nggak. Nah itu jadi. Nah kalau dikatakan bahwa kepentingan pengurus secara pribadi sebagai orang Timur, ya saya harus punya kepentingan, ya kan. Tetapi kepentingan yang tidak terkait dengan positioning, kepentingan yang tidak instan, kan begitu. Ya, kepentingannya adalah kepentingan bagaimana menata daerah, wilayah timur Kabupaten Cirebon yang hari ini menjadi wilayah kabupaten, kemudian nanti bergeser atau menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur. Karena bagaimanapun dengan adanya DOB baru pasti ada percepatan, ada akselerasi. Baik pembangunan maupun pemasaran. Selain itu juga kadang ada cibiran bahwa ini kepentingan sesaat begitu kan. Nah itu yang ini. Atau banyak orang yang fobia bahwa ini seolah makar lah, ya kan? Kadang kan ada anggapan gitu, nggak boleh kalau yang dulu. Kalau Pak Imron, alhamdulillah ya, pemerintah Kabupaten Cirebon hari ini tadi saya katakan lebih soft, tidak ada tuduhan kita makar. Kalau dulu kan terus terang itu mengarah ke kita kan, padahal mungkin kan dulu TNI kayaknya. Iya, nggak sebelumnya juga sama sih, juga sama. Nah, itu karena kepentingan politik mereka kan. Nah, kita wajar saja mereka. Kalau orang kan satu kali pengen dua kali kan begitu mungkin. Itu sih. Kang Dade, kita coba mengingat lagi apa sih sebetulnya yang alasan kenapa harus ada Cirebon Timur, apa yang dianggap penting gitu sehingga mendorong Cirebon Timur itu harus terwujud. Apa Kang Dade? Sebenarnya bukan cuma Cirebon Timur, KKB, Inbar, Pangandaran. Ya maksudnya kita bicara tentang Cirebon Timur. Sebagai tanah lahir kampung halamannya Kang Dade. Saya juga Cirebon Timur. Iya betul. Nah apa tuh Kang Dade? Gini, sebagai masyarakat, sebagai nelayan, sebagai petani. Saya perlu mendapat pelayanan yang baik dari pemerintahan. Kalau soal kesejahteraan, soal taraf hidup, itu bergantung pada pribadi masing-masing. Dekatnya ibu kota kabupaten ke masyarakat itu yang menjadi alasan. Rentang kendali yang menjadi alasan jarak dari masyarakat ke ibu kota kabupaten itu, tempat pelayanan kan, pusat pelayanannya. Nah itu yang menjadi faktor utama. Banyak yang mengaitkan ini karena jalan rusak mungkin kecewa atau apa. Itu bukan concern kita. Jadi bukan karena jalan rusak ya? Iya bukan, karena kalaupun DOB Kabupaten Cirebon nanti Cirebon Timur berdiri, itu menjadi tugas mereka sama pemangku kebijakan nantinya kan. Hari ini kebetulan masih menjadi wilayah kabupaten yang menjadi tugas mereka. Dia yang harus turun. Tetapi kalau jarak pelayanan itu kan masyarakat yang harus ke sana, Mas. Saya mau bikin akte kan saya yang harus ke sana, ke Sumber. Kalau dari Pesaleman, kalau dari Losari kan ke sana. Berapa lama tuh kalau dari Pesaleman ke Sumber itu ya? Ya lumayan, harus subuh lah. Kalau mau ketemu jam 8, jam 6 sudah harus jalan, ya kan? Orang pasti meninggalkan sarapan lah. Kalau mau ke Sumber. Nah itu yang menjadi concern kita, yang menjadi alasan utama. Jadi cukup jauh rentang kendali antara daerah terluar di Cirebon Timur ke ibu kota kabupaten Sumber, ditambah dengan jalan rusak. Nah, itu kan jadi kendala yang luar biasa. Artinya gini, nanti itu korelasinya kan nanti ujungnya ke kesejahteraan. Kalau saya hari ini dari Losari misalnya atau dari Pesaleman dengan angkutan umum, maka berapa rupiah yang harus, ya kan? Tetapi taruhlah bolak-balik di 100.000 dengan makan segala macam, itu meninggalkan pekerjaan lagi, ya kan? Karena belum tentu yang ditemui di sana pas jam
sampai jam 8 masih ada, kadang-kadang keluar lapangan. Nah, tapi kalau dengan adanya DOB baru lalu berdasarkan titik diagonal, pertemuan garis diagonal wilayah ketemunya di Karangwareng, maka kalau dari Pesaleman ke Karangwareng kan cukup 20 menit. Kalau 20 menit, kalau 1 kali angkot, berarti ada sisa uang lebih dong, ada kos yang terpotong. Nah itu menjadi yang akan menambah kesejahteraan nanti. Kalau dari Losari ke daerah Sindang atau Karangwareng kan 2 kali. Tapi kan bisa dari Panganan, karena kalau Karangwareng kan ujungnya bisa dari Panganan, dekat kan. Saya pikir begitu. Jadi bukan karena jalan rusak sih kebanyakan. Ini kan keluhan masyarakat dan terutama para aktivis di Cirebon Timur itu justru itu ya, dorongannya itu nggak jalan rusak kan. Tidak diperhatikan, tapi sebetulnya lebih kepada rentang kendali untuk pelayanan yang optimal. Kan masyarakat berhak atas pelayanan yang murah, yang mudah dan cepat. Bagaimana bisa murah ketika jaraknya jauh? Bagaimana bisa mudah ketika harus menjangkau ke sana, orangnya sudah pada ke lapangan, ya kan? Terus bagaimana bisa cepat? Jarak saja sudah cukup jauh. Itu kan. Bagaimana bisa murah kalau ternyata butuh biaya untuk yang tidak sedikit untuk dari misalnya Losari ke Sumber ya. Kang Dade, pejabat di Cirebon dan di provinsi yang selama ini mendukung gerakan Kang Dade dan kawan-kawan itu siapa aja, Dade? Bisa disebutkan? Kita sudah di beberapa ini ya, kita sudah berkomunikasi dengan anggota dewan, ya kan? Dewan kabupaten, dengan di provinsi juga kita dengan Ibu Yuni sih terutama karena kebetulan dia dari Cirebon Timur. Dengan Pak Mas Bambang juga kita komunikasi, ya kan, dengan Kang Husni juga dari Perindo kayak di provinsi. Kemudian kalau di kabupaten ya rata-rata sih secara ini mendukung untuk dewan-dewan di timur. Tapi sekali lagi anggota DPRD itu adalah orang-orang politis, sehingga ada perhitungan politis yang menghalangi mereka untuk ikut berbicara atau ikut apalagi terlibat. Motifnya agak beda ya. Iya. Betul. Bisa berbalik, bisa ini. Betul. Yang dari DPR RI siapa, ada dukungan nggak? DPR RI hanya Kang Huda, Nurul Huda sih. Ya, yang Nurul Huda. Yang kebetulan dia kan ketua Forkonas DOB. Forkonas DOB. Yang kemarin ke Cirebon itu ya. Betul, iya. Apa katanya? Ya, secara ini pertama dia memperhitungkan karena dia sudah biasa berkeliling di daerah-daerah yang daerah-daerah otonomi baru, melihat bahwa Cirebon Timur sudah layak. Sudah layak. Kemudian juga dia ingin mendorong percepatan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupatennya. Oke. Kang Dade, kayaknya mungkin kita cukup mengerti lah tentang KPCT, tentang perjuangan dari nol lagi. Betul. Tentang sikap masyarakat, sikap pejabat, dan cuman teman-teman Kang Dade masih semangat nggak sih di KPCT itu Justru semangat baru kalau hari ini. Semangat baru ya? Iya, semangat baru. Karena gini. Siapa aja berarti yang di KPCT sekarang? Ada banyak, karena hari ini ada ASN yang masuk, ada para kubu juga masuk, ketua-ketua BPD masuk, banyak hari ini. Tidak, sekarang lebih terbuka. KPCT hari ini terbuka. Yang KPCT lama siapa aja yang masuk sekarang? Kalau dulu kan masih. Karena KPCT yang orang-orang lama itu kan sebagai badan pendiri. Oh iya. Jadi nggak lepas lah. Tapi pengurusnya baru lagi. Iya. Tapi kita lebih membuka diri terhadap berbagai elemen warga masyarakat Cirebon Timur. Iya. Kang Dade, mudah-mudahan dengan pengurus dan pejuang yang baru ini dapat mewujudkan
daerah otonom baru juga. Amin, amin. Untuk Cirebon Timur. Terima kasih Kang Dade atas kehadirannya. Kita jadi bisa tahu gitu. Nanti juga penonton bisa tahu apa sih kendalanya dari perjuangan Cirebon Timur dan sampai di mana. Kan tadi sudah menjelaskan tadi. Ya, terima kasih. Kita juga berterima kasih karena dengan forum ini kan lebih banyak orang yang tahu. Oh iya dong. Saya tidak harus menjelaskan satu persatu ke masyarakat Cirebon Timur atau yang lain. Ya, sama-sama. Ya ini ini kan podcast Kaligane gitu. Kebetulan saja dengan ini masyarakat bisa tahu gitu kan apa yang sedang diperjuangkan oleh Kang Dade dan kawan-kawan. Atur nuhun Kang Dade. Enggak. Sama-sama. Ya, kita barusan ngobrol dengan Kang Dade, Ketua Komite Perjuangan Cirebon Timur. Nah ini perjuangan yang dari nol lagi, dari desa, memulai dari musyawarah desa dan akan diteruskan ke kabupaten, provinsi dan DPR. Mungkin masyarakat Cirebon Timur bisa membantu dengan doa dan aksinya untuk memperlancar setiap langkah perjuangan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.